Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming mengangguk dalam hatinya, Guyuan ini pedang sama dengan Gang Huo Gunjue Trik, meledak, sangat mirip. Murid tua itu terus menjelaskan, namun, seni bela diri yang dipraktikkan oleh Duan Muhu hanyalah kebalikan dari Feng Xingli. Kultivasi Duan Muhu adalah keterampilan bela diri tingkat rendah dari tingkat pertahanan Suan, bukankah itu menarik? Feng Xingli dan Duan Muhu seperti tombak dan perisai, sebaliknya, pertempuran ini tergantung pada apakah tombak Feng Xingli lebih kuat dalam menyerang, atau perisai Duan Muhu lebih kuat dalam pertahanan. Siapapun yang lebih kuat menang. Situasi ini, tidak hanya di sini, terjadi di mana-mana. Banyak murid lama telah berada di lapangan selama 5 atau 6 tahun, 7 atau 8 tahun, dan kultivasi mereka mungkin tidak tinggi, tetapi mereka memiliki mata yang kejam dan pasti tahu banyak berita. Banyak orang mengetahui seni bela diri yang keduanya kuasai, dan segera menjadi lebih tertarik. Sekarang, duel dimulai. Wasit mengumumkan, ledakan-ledakan, dalam sekejap, Feng Xingli dan Duan Muhu meledak dengan aura yang kuat. Napas bertabrakan di udara. Pada saat ini, Feng Xing bergerak dengan keras, pedang panjang itu terhunus, dan cahaya pedang itu seperti sambaran petir, menembus udara, dan menusuk ke arah Duan Muhu dengan cepat. Kembali ke Yuan dengan pedang. Pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena, darah Feng Xingli menyembur keluar. 6 cakra, 6 pembuluh darah. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat seorang seniman bela diri dengan garis keturunan tingkat 6. Pedang ini sangat menakjubkan sehingga semua mata tidak bisa tidak menatapnya. Ledakan. Duan Muhu menginjak dengan keras, dan kemudian raungan harimau terdengar, dan di sekitar tubuhnya, 2 harimau ganas yang dipadatkan dengan energi sejati muncul. Kedua harimau ganas itu melompat dan melolong di sekitar tubuh Duan Muhu, menghalangi air di sekitar tubuh Duan Muhu. Feng Xingli, mari kita lihat bagaimana kamu mematahkan pertahananku, ucap Duan Muhu meraung. Dalam sekejap, pedang panjang Feng Xingli menusuk Duan Muhu. Mengaung, harimau itu meraung lagi dan lagi, 2 harimau ganas berdiri di depan Duan Muhu dan bertabrakan dengan pedang panjang Feng Xingli. Di mana pedang panjang dan harimau berpotongan, cahaya menyilaukan bersinar. Namun, semua orang menatap panggung pertempuran, tidak berani memalingkan muka, karena takut kehilangan momen indah. Ini jelas merupakan pertarungan dengan satu gerakan. Jika Feng Xingli dapat mematahkan pertahanan Duan Muhu, maka Feng Xingli pasti akan menang, jika tidak, Duan Muhu akan menang. Bisakah Feng Xingli mematahkan pertahanan Duan Muhu? Ledakan. Tiba-tiba, raungan terdengar, dan Feng Xingli dan Duan Muhu saling bersilangan. Siapa yang menang? Menabrak. Tiba-tiba, Duan Muhu berlutut dengan berat, menyemburkan seteguk darah. Semua orang melihat ada noda darah yang dalam di dadanya, seperti Sun Buang sebelumnya. Aku kalah. Duan Muhu bangkit, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Duan Muhu dikalahkan, dan penonton penuh kegemparan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Meskipun hanya satu gerakan, ini adalah duel puncak serangan dan pertahanan. Ya, perjalanan hari ini tidak sia-sia. Apakah menurutmu Feng Xingli akan terus menantang? Darahnya telah meledak, dan akan sulit pulih dalam waktu singkat. Itu benar. Saat ini, wasit di atas panggung juga mengumumkan bahwa Feng Xingli menang. Di bawah kekaguman dan kecemburuan penonton, Feng Xingli perlahan berjalan menuruni panggung pertempuran. Luar biasa, kakak laki-laki Lu Ming, nimfomaniak, ayo kembali. Aku harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk berada di daftar perunggu di masa depan, ucap Pang Xi berkata dengan wajah penuh tekad. Kembali, duelnya belum selesai, kenapa kembali, ucap Lu Ming sedikit tersenyum. Apa, belum berakhir, ucap Pang Xi. Di sekitar Lu Ming, tidak hanya Pang Xi, Hua Qi, tetapi juga yang lainnya terkejut. Bukankah pertikaian sudah berakhir? Tidak peduli apa yang dikatakan Lu Ming, ini belum berakhir. Duel Feng Xingli sudah berakhir, tapi duelku baru saja dimulai, ucap Lu Ming tersenyum, lalu bangkit, dan melompat ke bawah menuju platform pertempuran di bawah. Setelah beberapa tarikan napas, Lu Ming melayang ke platform perunggu.
Lu, apa yang dilakukan kakak laki-laki Lu Ming? Ucap Pang Xi bertanya dengan bingung. Orang lain di sekitar juga sedikit bingung. Tampaknya Lu Ming ingin menantang panggung perunggu hari ini. Pada saat ini, mata Hua Qi sangat cerah dan bersinar, dan pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Apa, saudara Lu Ming ingin menantang panggung perunggu? Ucap Pang Xi terkejut. Orang lain di dekatnya juga terkejut. Murid-murid pengadilan keempat di sekitar platform perunggu sudah bersiap untuk meninggalkan arena, tetapi pada saat ini mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh terbang ke platform pertempuran, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tertegun. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan di panggung perunggu sekarang? Hah, bukankah itu Lu Ming? Wang Lu Ming pendatang baru tahun ini, jadi dia Lu Ming, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan pergi untuk menantang panggung perunggu? Tidak mungkin kan? Bahkan jika dia adalah Rookie King, dia hanya Rookie King tahun ini, dan terlalu dini untuk menantang tahap perunggu. Tidak buruk, terdengar ledakan diskusi di sekitar, tetapi dia memindahkan pantatnya yang ingin pergi, dan duduk lagi. Di atas panggung, wasit parubaya yang hendak pergi, dan Feng Xingli yang sudah berjalan ke tepi panggung semuanya berhenti tanpa sadar. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan di atas panggung? Wasit setengah baya bertanya sambil tersenyum. Penatua, Lu Ming mendaftar untuk menantang panggung perunggu, ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya. Begitu ucapan ini keluar, penonton langsung mendidih. Nes, benar-benar ingin menantang panggung perunggu, terlalu sombong, terlalu berlebihan. Lu Ming hanya raja pemula tahun ini, ingin menantang panggung perunggu, terlalu berlebihan. Hati anak-anak, menurutku lihat, dia melihat kemenangan berturut-turut Feng Xingli, iri dan bersemangat, dia bergegas maju, dia menantang sekarang, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Itu belum tentu benar, saya mendengar bahwa dia, lebih dari 3 bulan yang lalu, pertempuran untuk meruntuhkan gedung Xingyue menunjukkan bahwa kekuatan tempur tidak lebih lemah daripada seniman bela diri tingkat ke-9. Jadi apa? Apa gunanya kekuatan tempur dari seniman bela diri tingkat 9 di panggung perunggu tahap perunggu? Apakah itu lebih rendah dari seni bela diri tingkat ke-9? Saya akui bakat Lu Ming, tetapi dia baru memulai tahun ini. Jika 1 tahun lagi berlalu, saya tidak menyangkal bahwa dia dapat mencapai daftar perunggu seperti Feng Xingli, tetapi sekarang, hampir tidak mungkin. Jika Anda ingin menantang platform perunggu, Anda tidak bisa hanya mengandalkan basis kultivasi Anda. Jika Anda memiliki harta alam, Anda dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi Anda. Namun, seni bela diri, teknik rahasia, perlu waktu untuk dipahami. Mereka yang ada di daftar perunggu siapa yang bisa berkultivasi menjadi seni bela diri tingkat Xuan, yang tidak berbakat dan menghabiskan banyak waktu untuk memahami kesuksesan. Mungkin, dia hanya ingin menang beberapa kali berturut-turut menang dan berhenti muncul di atas panggung. Itu benar, adegan itu penuh hiruk-pikuk, tetapi diskusi hampir sepihak, dan semua orang mengira Lu Ming terlalu impulsif, seharusnya tidak menantang sekarang, harus berbaring seperti Feng Xingli, tunggu kekuatan tempur mencapai level tertentu, lalu meletus dan menjadi blockbuster. Di tribun selatan, Pang Xi dan lainnya masih sedikit linglung. Hua Qi, kamu, katakan padaku, berapa banyak kemenangan berturut-turut yang bisa diraih kakak senior Lu Ming, bisakah dia masuk dalam daftar perunggu, ucap Pang Xi bertanya dengan bingung. Lu Ming, aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi dan lagi, tapi dia bukan orang yang impulsif. Sejak dia naik, dia pasti memiliki kepercayaan diri, ucap Hua Qi. Meski begitu, masih ada ekspresi kaget di mata Hua Qi. Itu benar, aku juga percaya pada kakak senior Lu Ming, ucap Pang Xi menggaruk kepalanya. Di dekatnya, orang lain tampak menghina, mengira mereka berdua terlalu buta. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.